Negeri Donald Trump kini dihantam bencana dahsyat yang mematikan dan bersejarah di dalam masa kepemimpinannya. Alih-alih mengulurkan tangan untuk menenangkan bangsanya yang dilanda bencana, ia malah lebih sibuk mencampuri persoalan pengambil alihan wilayah Gaza, seakan lupa bahwa tugas utamanya adalah melindungi rakyatnya yang sedang terpuruk. Daerah yang dulu menjadi kubu kekuatan politik Donald Trump, kini terendam dan terperangkap dalam bencana yang ditinggalkan oleh hujan deras dan tanah longsor, seolah alam membalas segala kelalaian yang terabaikan. Di tengah terjangan cuaca ekstrim yang mengguncang wilayah selatan Amerika, banjir bandang datang dengan kecepatan menghancurkan, merenggut nyawa tanpa ampun, dan mengubah wajah Kentucky dalam sekejap. Video ini menggambarkan betapa rapuhnya kehidupan rakyat Amerika saat Allah menunjukkan amarahnya dengan cara yang tak terduga. Wilayah yang sebelumnya menjadi benteng kekuatan politik Donald Trump, yang bangga dengan suara terbanyak yang diperolehnya, kini terpuruk dalam tragedi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Banjir bandang terus menunjukkan sisi terburuknya, meskipun hujan mulai mereda di beberapa wilayah negeri Donald Trump. Ancaman banjir tetap menggantung, karena sungai-sungai yang meluap belum menunjukkan tanda-tanda akan surut, malah justru semakin mengancam keselamatan warga yang terjebak dalam kepungan air. Di tengah bencana banjir yang melanda Corbin, Kentucky, Amerika Serikat, jalanan yang sebelumnya sibuk dengan aktivitas warga kini berubah menjadi sungai dadakan. Arus deras mengalir dengan cepat, menenggelamkan segala yang ada di jalannya. Mobil-mobil yang biasa melintas dengan mudah, kini terperangkap dalam lautan air yang terus meninggi, menghanyutkan segalanya dalam hitungan menit. Salah satu kendaraan yang terjebak adalah sebuah pick-up yang seharusnya digunakan untuk menjemput orang-orang yang terperangkap di dalam rumah mereka, membawa mereka dan barang-barang penting menuju tempat yang lebih aman. Namun, nasib tak berpihak pada kendaraan penyelamat ini. Sebelum sempat menyelamatkan satu nyawa pun, pick-up itu justru tersapu arus banjir yang begitu kuat, terperangkap di tengah jalan yang kini menjadi sungai. Air yang terus meluap dengan ganas mengalahkan kendaraan itu, membuatnya terperosok ke dalam kegelapan banjir yang terus meninggi. Ironisnya, mobil-mobil penyelamat ini sendiri justru menjadi korban. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh, kini terendam air, ada yang bahkan hancur berkeping-keping, dan ada pula yang roboh dalam kepungan banjir yang datang dengan begitu cepat. Warga Donald Trump, yang sebelumnya mengira bahwa rumah mereka adalah tempat yang paling aman, tempat di mana mereka bisa berlindung dari segala ancaman, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak terelakkan. Tempat yang dulu penuh dengan tawa dan harapan, kini hanyalah kenangan yang tenggelam dalam air yang terus meninggi. Rumah-rumah yang dulu menjadi saksi bisu dari kehidupan sehari-hari mereka, kini hanya tinggal puing-puing yang tersapu derasnya aliran banjir. Di tengah kekacauan dan kepanikan, mereka terpaksa kabur, meninggalkan tempat perlindungan mereka yang seolah-olah hilang begitu saja, dibawa pergi oleh amukan alam yang tak mengenal ampun. Dikutip dari NBC News, sedikitnya 8 orang dinyatakan tewas akibat bencana ini. Dengan harapan agar angka korban tidak terus meroket, namun
kekhawatiran terus berkembang, seiring dengan laporan-laporan yang datang dari berbagai tempat yang terendam banjir. Bro, I just watched my car just swim away. Setiap detik, jumlah korban yang bertambah semakin mencemaskan, dan mereka yang selamat kini terperangkap dalam kepanikan dan ketakutan. Di daerah-daerah yang paling parah terkena dampak, rumah-rumah tenggelam, dan warga berjuang untuk bertahan hidup, berlomba dengan waktu. Keadaan semakin kritis karena tim penyelamat yang terbatas harus bekerja secepat mungkin melawan waktu dan arus yang semakin kuat. Dengan setiap laporan baru yang masuk, ketegangan semakin meningkat. Apakah akan ada lebih banyak nyawa yang hilang sebelum bencana ini berakhir? Lebih dari 146 tentara dan personel udara dari Kentucky National Guard telah dikerahkan dengan cepat untuk membantu upaya penyelamatan dan pemulihan yang semakin mendesak. Februari 2025 North American Storm Complex adalah badai dahsyat yang disertai tanah longsor ganas, menghantam berbagai wilayah dengan hujan lebat tanpa henti. Kentucky, West Virginia, Tennessee, dan Virginia berubah menjadi lautan air, sementara arus deras menghanyutkan rumah, kendaraan, dan meruntuhkan infrastruktur penting. Di California dan Los Angeles, tanah longsor meluncur dengan kekuatan mengerikan, melahap permukiman, menutup jalan, dan meninggalkan kehancuran di daerah yang sebelumnya sudah porak-poranda akibat kebakaran hutan. Di berbagai negara bagian, banjir dahsyat telah menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, melumpuhkan aktivitas sehari-hari yang masih terjebak di dalam rumah, dan memperparah penderitaan warga yang terdampak. Menurut laporan NBC News, sebanyak 29.628 pelanggan di Kentucky, 75.724 di Alabama, 61.630 di West Virginia, dan 61.520 di Virginia terjebak dalam kegelapan akibat gangguan listrik yang meluas. Tanpa listrik, banyak warga kesulitan mendapatkan informasi, berkomunikasi, bahkan mengakses kebutuhan dasar. Krisis tidak berhenti di situ. Lebih dari 9.800 sambungan air rusak, membuat ribuan warga kehilangan akses terhadap air bersih. Persediaan yang semakin menipis, memaksa mereka bertahan dengan apa yang ada. Sementara risiko penyakit akibat air tercemar semakin meningkat. Sebanyak 21.000 orang kini hidup dalam kondisi darurat, terpaksa merebus setiap tetes air sebelum diminum demi menghindari kontaminasi yang bisa memicu wabah penyakit. Bagi mereka, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan di tengah bencana yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kerusakan parah melanda beberapa wilayah padat penduduk di Amerika Serikat. Banyak permukiman hancur dan terendam banjir, membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Menyadari dampak bencana yang semakin meluas, Gubernur Kentucky hari ini 17 Februari secara resmi mengumumkan keadaan darurat. Ini adalah salah satu bencana cuaca terparah yang pernah kami hadapi. Jangan keluar rumah jika tidak mendesak, dan jika menemui genangan air di jalan, segera putar balik. Jangan mengambil risiko, nyawa jauh lebih berharga daripada mencoba menerobos banjir, ujar Gubernur.
para ahli meteorologi juga memperingatkan bahwa curah hujan yang tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan yang dapat memperparah kondisi banjir dan meningkatkan risiko tanah longsor di beberapa daerah yang memiliki lereng curam dan struktur tanah yang sudah melemah akibat erosi. Di saat rakyat Amerika Serikat berjuang untuk bertahan hidup, beberapa orang mengungsi ke atap rumah menanti pertolongan. Donald Trump justru sibuk mencampuri urusan negara lain. Alih-alih mengulurkan tangan untuk menenangkan bangsanya yang dilanda bencana, ia malah lebih sibuk mencampuri persoalan pengambil alihan wilayah Gaza, seakan lupa bahwa tugas utamanya adalah melindungi rakyatnya yang sedang terpuruk.